punya 5 pertanyaan. Pertama, apa sih yang akan dilakukan? Yang kedua, mengapa itu harus dilakukan? Yang ketiga, bagaimana cara melakukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di Pusat Arsip Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuisisi arsip. Tapi bukan akuisisi arsip seperti biasanya. Di tengah pandemi ini, kemudian kita berpikir mengenai apa sih sumbangsih yang bisa dilakukan kita selaku praktisi kearsipan, dan bagaimana kalau kita bukan praktisi kearsipan tapi pengen memberikan sumbangsih kita di bidang kearsipan, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sebelum itu pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini untuk bisa terus terhubung dan mengikuti isu-isu terkini yang berkaitan dengan kearsipan dan apapun yang update di dunia kearsipan. Bagi teman-teman yang mempunyai ide, silahkan kasih sumbang saran di komentar di bawah. Pertama, di dunia internasional, isu yang berkembang adalah komunitas kearsipan internasional sudah membuat semacam direktori yang idenya adalah supaya siapapun yang membutuhkan informasi mengenai virologi, mengenai penanganan virus, bisa mendapatkannya secara gratis. Dan kedua, kalau tidak salah tanggal 8 April yang lalu, Kasubit Akuisisi 1 Arsip Nasional telah menulis di Kompasiana kalau tidak salah bahwa lembaga kearsipan bersiap melakukan akuisisi mengenai pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apa sih akuisisi itu? Jadi akuisisi itu adalah proses, pada prinsipnya akuisisi adalah proses penambahan hasanah atau koleksi, boleh disebut begitu, oleh lembaga kearsipan menjadi sebuah hasanah yang akan dikelola oleh negara, dalam hal ini oleh lembaga kearsipan, untuk menjadi memori bersama. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah kita harus mengukur hal-hal yang dilakukan oleh lembaga kearsipan. Setidaknya kita punya 5 pertanyaan. Pertama, apa sih yang akan dilakukan? Yang kedua, mengapa itu harus dilakukan? Yang ketiga, bagaimana cara melakukannya? Yang keempat, bagaimana memastikan apa yang dilakukan oleh kita itu adalah sesuatu yang sudah tepat. Yang kelima, kalau kita bukan seorang praktisi kearsipan, sumbangsih apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita mulai bahas satu persatu. Apa yang akan dilakukan? Jadi kalau kita sebagai seorang praktisi kearsipan atau seorang yang peduli terhadap dunia kearsipan, yang mungkin kita bisa lakukan adalah menyajikan data-data atau informasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi corona atau COVID-19. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebagai bahan pembelajaran. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Bayangkan kalau misalnya dulu tidak ada COVID-19, yang ada flu influenza misalnya. Dulu juga sudah jadi pandemi, flu Spanyol, macam-macam, MERS, SARS, dan seterusnya. Kita saya kira hampir minim pengetahuan tentang itu. Begitu pandemi ini terjadi, maka yang terjadi adalah terkesan lambat penanganannya karena memang kita tidak punya referensi apapun mengenai itu. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi lagi, maka kita akan sediakan, gitu kan, dengan cara melakukan mengkolek seluruh informasi yang berhubungan dengan pandemi corona. Itu mengapa kita harus melakukan akuisisi arsip mengenai COVID-19. Nah,
Selanjutnya adalah bagaimana cara. Pertama adalah yang harus dilakukan, kita perlu merumuskan batasan apa saja yang akan diakuisisi. Berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Kasubdit Akuisisi 1 Arsip Nasional, pelaksanaan akuisisi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Misalnya di level pusat, yang akan diakuisisi adalah kebijakan pemerintah pusat mengenai penanganan COVID-19 itu maksud. Yang kedua adalah data persebarannya. Yang ketiga misalnya hasil penelitiannya, angka persebarannya, dan seterusnya. Kemudian kita bisa bertanya lagi, bagaimana kalau ini dilakukan secara berjenjang, merelasikannya bagaimana? Ini juga menjadi PR tersendiri. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana memastikan apa yang dilakukan, apakah itu sudah tepat. Maksud saya, pertanyaannya apakah batasannya, apakah cukup itu saja yang akan diakuisisi, atau yang lainnya, apakah dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini juga perlu dipotret, artinya perlu diakuisisi. Misalnya, apakah peran serta masyarakat sebagai relawan itu juga perlu dipotret, apakah berubahnya pola interaksi sosial itu juga perlu dipotret sebagai bagian dari khasanah itu, yang artinya kita sejak awal harus menentukan dalam bahasa Karsipan, fonts mengenai pandemi COVID-19 itu seberapa jauh sih. Nah, saya kira bagaimana merelasikannya, bagaimana menentukan batasan apa saja yang harus diakuisisi, harus dituangkan ke dalam sebuah kebijakan yang berlaku secara nasional, sehingga apa-apa yang kita lakukan dapat kita ukur apakah sudah tepat atau belum, dan bisa dikontrol secara bersama-sama. Kemudian pertanyaan terakhir, sebagai masyarakat atau warga negara, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung bidang Karsipan. Undang-Undang Karsipan nomor 43 tahun 2009 memberikan ruang kepada kita yang bukan praktisi Karsipan untuk berperan serta dalam membangun dunia Karsipan. Misalnya dalam hal akuisisi arsip pandemi corona, kita bisa memberikan semacam usulan apa saja yang perlu dilakukan akuisisi. Kemudian mendorong pemerintah atau lembaga Karsipan untuk secara tegas merumuskan langkah-langkah yang terukur dan melakukan controlling terhadap setiap entitas yang menyimpan informasi yang menyimpan arsip yang berisi informasi mengenai COVID-19 untuk bisa diakuisisi. Jadi kita bisa memberikan usulan, bisa memberikan kontrol, dan memberikan saran, dan memastikan atau mendorong semua pihak untuk dengan sukarela, dengan lega hati, mendukung dan menyerahkan seluruh arsip yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 diserahkan pada lembaga Karsipan. Bagi teman-teman yang bekerja di lembaga Karsipan, bisa memprogramkannya sebagai program tahunan, entah tahun ini ataupun tahun depan. Dan bagi teman-teman yang bukan praktisi Karsipan atau tidak bekerja di lembaga Karsipan, bisa melakukan hal-hal tadi yang saya sebutkan. Saya kira itu yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.